suka, sukacita. Nah, seperti itu. Gampang bukan, Kak? Wah, Kak Biar, aku mau belajar dong, Kak. Aku ajarin dong itunya. Coba kita belajar bareng-bareng ya adik-adik. Yuk, tepuk sukacita. Sukacita. Wah, semuanya makin bersukacita, Kak. Oke. Nah, biar nambah sukacita lagi, satu kali lagi ya. Kita lakukan tepuk sukacita. Oke, siap adik-adik yang di sana? Oke. Yuk, tepuk sukacita. Sukacita. Wah, semua adik-adik yang di rumah makin bersemangat dan bersukacita, Kak. Betul banget, Kak. Sudah siap untuk memuji Tuhan sekarang. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Yuk. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun. Yuk. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Nah, untuk doa pembukanya ini, yang ini siapa, Kak? Oh, ada Kak Desi ya, Kak, untuk memimpin doa pembukaan kita ya. Kak Desi udah siap belum ya? Baik, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami dapat bersama-sama merayakan Natal. Terima kasih ya Tuhan, tolong pimpin kami untuk menjadi anak yang baik, yang tertib, dan bersukacita dalam ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Kak Novi. Kak Desi. Kak Novi, Ya, Kak. menurut Kakak arti Natal itu apa sih, Kak? Yang pasti Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, Kak. Oke, kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat ini kita mau menyaksikan puisi tentang makna Natal loh adik-adik. Yuk kita saksikan bersama dari perwakilan adik kelas 1. Silakan. Natal bukan tentang hidup yang selalu mudah, juga bukan tentang bebas dari masalah. Natal itu tentang sukacita yang melimpah. Natal
bukan berbicara tentang hadiah, juga bukan tentang baju yang mewah. Natal itu tentang anak yang istimewa. Natal bukan tentang kue yang enak, juga bukan tentang daging yang dimasak. Natal itu tentang kehadiran seorang anak yang menjamin kehidupan kelak. Yesus Kristus sang anak itu yang membuat hati menjadi baru, yang memberi harapan bagi dunia yang kelabu, yang memberikan penyertaannya selalu bagi aku dan juga kamu. Puisinya tadi sudah dikatakan bahwa Natal itu bukan berkaitan dengan baju yang mewah ya Kak. Iya Kak. Sukacita yang melimpah karena Tuhan sudah hadir. Nah, kita juga mau tetap bergembira, bersukacita walaupun tahun ini kita Natalnya masih tetap di rumah Kak. Betul. Nah, karena itu kita mau sama-sama bangkit berdiri lagi, kita mau menyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah. Semuanya sukacita ya Kak ya. Nah, saat ini kita mau menyaksikan ya Kak ya. Boleh duduk kembali ya Kak ya. Oke, duduk kembali. Nah, karena semuanya bersukacita, ada satu adik yang dengan penuh sukacita mau menampilkan pujiannya untuk kita semua Kak. Ya, siapa itu Kak? Siapa ya? Namanya adalah adik Mikael. Iya. Yuk kita mau saksikan bersama-sama ya. Oke. Dewa kehidupannya
Iya, pujian yang sangat indah sekali, puji Tuhan Wah, sekali ya iya, Kak ya. Oke, nah adik-adik sebelum kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita supaya kita dapat mendengarkan cerita dengan baik ya Kak ya. Betul sekali. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kanita. Bimbing kami, berkati kami ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan mengerti akan firman Tuhan, serta kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk Kanita yang akan membagikannya kepada kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Kanita. Selamat siang adik-adik. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau saksikan dulu video dari teman kita yang satu ini ya. Adik-adik saksikan dengan baik. Shalom. Halo kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Saya Davista Barat, kelas 3. Hari ini saya mau sharing buat teman-teman tentang tetap beriman di masa pandemi. Gak terasa ya, sudah 9 bulan kita hidup dalam keterbatasan karena pandemi corona. Semua kegiatan berubah, kegiatan sekolah, ibadah sekolah minggu pun secara online. Benar-benar dijalankan tanpa harus bertatap muka. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, ada rasa capek, kesal, mau nangis, dan bosan. Karena harus melakukan banyak hal dari rumah saja. Tapi di balik keluhan itu, Tuhan
adik-adik, demikian tadi video dari teman kita Davis. Video yang sangat baik dan sangat bagus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, di Natal ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tema Natal kita tahun ini adalah Allah menyertaiku atau Immanuel. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Adik-adik semua bisa tetap lihat di monitor ya. Monitornya nanti akan menampilkan Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Jadi semua bisa mendengarkan dengan baik. Adik-adik boleh ikut membaca dari rumah. Ya. Kita mulai ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kisah yang kita baca dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7 tadi menceritakan tentang kelahiran Yesus. Rupanya adik-adik, kelahiran Yesus itu sudah jauh sebelumnya ya disampaikan atau diberitakan oleh nabi-nabi kepada umat Israel. Ya, salah satu di antaranya adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dulu sekali sebelum kelahiran Yesus sudah memberitahukan kepada umat Israel bahwa nanti akan ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan ia namakan Immanuel. Ternyata adik-adik, apa yang diberitahukan oleh Nabi Yesaya dan nabi-nabi lain itu terjadi seperti yang kita baca pada hari ini. Suatu hari adik-adik, seorang malaikat yang bernama malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria terkejut dan kaget ketika mendengar salam dari malaikat itu yang berkata, "Salam bagimu yang dikaruniai." Maria terkejut adik-adik. Kemudian malaikat itu berkata kepada Maria, "Maria, engkau akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Anak itu akan lahir dan engkau akan menamai dia Immanuel." Maria kaget, terkejut, sekaligus takut adik-adik. Tetapi malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut Maria, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menyertaimu." Demikian pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Tidak hanya kepada Maria rupanya pesan itu disampaikan adik-adik supaya tidak takut. Tetapi malaikat juga datang kepada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah tunangan dari Pak Maria. Ketika Yusuf sedang tidur, datanglah malaikat di dalam mimpinya. Malaikat itu berkata kepada Yusuf, "Jangan takut Yusuf, engkau dan Maria tunanganmu, kalian akan memiliki seorang anak dari Roh Kudus. Anak itu akan menjadi juru selamat bagi semua orang yang percaya."
Adik-adik, Yusuf yang saat itu adalah tunangan Maria merasa takut adik-adik. Bagaimana ini? Kami belum menikah tapi kami akan mempunyai seorang anak. Tetapi adik-adik, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut. Allah akan menyertai engkau dan tunanganmu Maria. Adik-adik, Yusuf dan Maria menyambut pesan Tuhan itu dengan sukacita. Karena apa? Karena mereka percaya kepada perkataan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat, bahwa Allah akan menyertai mereka, bahwa mereka mempunyai tugas yang luar biasa dan tidak mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan akan menyertai mereka. Dan adik-adik, selanjutnya Maria mengandung seorang anak. Hingga pada suatu hari adik-adik, seperti kita baca pada Lukas tadi, ada peraturan dari pemerintah bahwa semua orang di seluruh dunia akan disensus. Disensus itu artinya apa adik-adik? Artinya didaftar, dicatat namanya supaya semua orang di seluruh dunia tercatat namanya. Karena itu semua orang yang ada di mana-mana harus kembali ke tempat asalnya, ke kota kelahirannya untuk mendaftarkan diri di sana. Ya, dan itu juga berlaku bagi Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria harus kembali ke Betlehem. Saat ini mereka tinggal di Nazaret. Mereka harus pulang ke Betlehem untuk mendaftarkan diri mereka di sana. Waduh, bagaimana ini ya? Maria sedang mengandung, ya, perutnya besar, ya, sebentar lagi dia akan melahirkan seorang anak. Tetapi mereka harus berjalan, mereka harus pergi dari Nazaret ke Betlehem seperti yang diperintahkan. Walaupun demikian adik-adik, Yusuf dan Maria taat. Ya, mereka berjalan bersama rombongan yang lain dari Nazaret pergi ke Betlehem. Maria menunggang seekor keledai dan Yusuf menuntunnya di depan. Mereka berjalan pelan-pelan, ya, sampai mereka tiba di Betlehem. Dan ketika mereka tiba di Betlehem, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata semua tempat penginapan di Betlehem penuh. Tidak ada lagi tempat untuk Yusuf dan Maria menginap. Setiap mereka datang ke tempat penginapan, selalu dikatakan oleh pemilik penginapan, maaf, tempat kami sudah penuh. Maaf, tidak ada lagi tempat. Wah, bagaimana ini? Yusuf bingung, Maria pun bingung, karena sebentar lagi Maria akan segera melahirkan. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata tersedia sebuah kandang hewan di mana Yusuf dan Maria bisa berlindung. Mereka akhirnya menginap di situ. Dan pada malam itu juga lahirlah bayi, anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, anak yang dinubuatkan oleh para nabi, seorang anak laki-laki yang mereka namai Yesus. Dan Yesus ini juga disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Adik-adik, Yusuf dan Maria sangat bersukacita. Melalui semua kesulitan, perjalanan mereka yang jauh dari Nazaret sampai ke Betlehem, mereka tidak mendapat tempat yang baik untuk menginap. Mereka harus menginap di kandang hewan, tetapi anak yang dijanjikan itu ternyata sungguh lahir, dan ia seorang bayi laki-laki yang sangat sehat dan ganteng. Adik-adik, ternyata semua kesulitan yang mereka hadapi tidak mengurangi sukacita Yusuf dan Maria. Mereka tetap percaya, mereka tetap taat, dan mereka bersukacita karena mereka sekarang melihat bahwa apa yang dikatakan oleh para nabi, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka sungguh nyata, sungguh terjadi. Anak yang dijanjikan itu
sudah lahir dan sekarang ada bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, janji Tuhan kepada Yusuf dan Maria dan juga yang diberitakan oleh para nabi sudah menyertai Yusuf dan Maria. Seperti juga Yusuf dan Maria, Allah juga menyertai kita sekarang ini. Jadi, nubuat Immanuel itu tidak hanya untuk umat Israel pada saat itu, tidak hanya untuk Yusuf atau untuk Maria saja, tetapi juga untuk kita semua. Di hari Natal ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus yang sudah lahir di Bethlehem sekian ribu tahun yang lalu, yang melengkapi sukacita Yusuf dan Maria, juga menjadi sukacita kita sekarang. Karena apa? Karena Tuhan juga pasti akan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Yusuf dan Maria di dalam segala keadaan, baik keadaan senang, ya, keadaan gembira, berita-berita yang gembira, Tuhan ada menyertai kita. Terlebih juga di dalam keadaan sulit, Tuhan juga menyertai kita. Seperti saat ini adik-adik, ketika kita harus menghadapi virus yang namanya virus COVID-19 atau terkenal juga dengan corona. Wah, sudah hampir setahun ya, 9 bulan kita ada di rumah. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, bosen, kesel, bete, seperti tadi kesaksiannya Davis, pengen marah deh. Aduh, kenapa sih corona ini tidak cepat-cepat pergi? Kenapa corona ini kok lama sekali? Kita tidak bisa kemana-mana, kita harus terkurung di rumah, belajar dari rumah, papa mama kerja dari rumah. Kita harus memakai masker, kita harus pakai hand sanitizer, kita harus mencuci tangan setiap waktu, kita harus menjaga jarak, kita tidak bisa berkunjung. Di hari Natal ini kita merayakannya di rumah saja, tidak bisa kemana-mana. Wah, kalau kita sakit juga sulit, kita tidak berani pergi ke rumah sakit, kita tidak berani datang ke dokter, takut tertular atau menularkan kepada orang lain. Ya, tetapi adik-adik, jangan sampai COVID-19 atau coronavirus ini mengurangi sukacita kita, terutama di hari Natal ini. Kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena janji Tuhan yang kita percaya dan kita yakini bahwa seperti Dia menyertai Yusuf dan Maria, Dia juga menyertai kita. Dan itu tidak akan mengurangi sukacita kita di hari Natal ini. Kita mau tetap taat, kita mau tetap percaya bahwa di dalam keadaan yang paling sedih sekalipun, paling sulit sekalipun, ada Tuhan yang menyertai kita. Kita tetap semangat belajar di rumah. Kemarin hasil rapot-rapot yang dibagikan bagus-bagus ya adik-adik, nilainya bagus-bagus. Buktinya apa? Itu bukti bahwa walaupun di rumah kita tetap bisa belajar dengan baik. Kita bersyukur karena Tuhan menjaga kita di rumah. Karena itu kita tidak takut. Kita tetap percaya dan kita tetap taat. Walaupun kita belajar dari rumah, kita dapat nilai yang baik, kita tetap mengikuti pelajaran dengan baik, ya kan? Kita selalu bersyukur dan bersukacita. Karena ibu guru, bapak guru selalu hadir melalui Zoom untuk menolong kita belajar. Kakak-kakak sekolah minggu juga selalu melayani kita setiap hari Minggu untuk dapat beribadah di rumah dengan baik. Ya, jadi kita tetap di rumah karena itu cara Tuhan melindungi kita dari virus corona. Apalagi yang harus tetap kita lakukan? Kita tetap taati protokol kesehatan. Pakai masker jika harus keluar. Cuci tangan serajin-rajinnya. Ya, makan yang banyak, tidak boleh malas makan, tidak boleh malas belajar ya. Gunakan semua fasilitas yang ada dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap keadaan. Mungkin saat ini kita sedang sakit. Mungkin saat ini kita sedang gembira. Mungkin di tempat lain teman-teman kita sedang kekurangan makanan. Tapi percayalah bahwa Tuhan
pasti menolong kita melalui berbagai cara, karena Ia selalu menyertai kita. Nah, demikianlah adik-adik, Allah senantiasa menyertai kita. Ia adalah Immanuel. Mari sama-sama adik-adik di rumah ya, kita bangkit berdiri, kita mau katakan Allah menyertaiku. Immanuel. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Allah menyertaiku. Immanuel. Nah, oke adik-adik semuanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bersuka cita karena janji Tuhan berlaku buat kami semua hingga pada saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam setiap keadaan. Biarlah Tuhan Yesus keadaan kami sekarang ketika kami harus menghadapi virus corona, kami tidak takut. Kami tetap percaya dan taat. Kami tetap bersyukur dan bersuka cita. Karena kami yakin dan percaya COVID-19 ini tidak menghalangi kami untuk bersyukur dan bersuka cita. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami mau berdoa buat semua teman-teman kami. Papa, mama, kakak, adik, orang-orang lain dimanapun berada. Yang mungkin saat ini sedang merayakan Natal dengan sukacita. Atau bahkan mungkin mereka yang sedang merayakan Natal karena sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga tetap menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga siang hari ini mau berdoa untuk teman kami Aurel yang saat ini berada di Wisma Makara. Tuhan menyertai Aurel supaya Aurel bisa pulih dan dapat berkumpul kembali bersama Papa dan Mama. Tuhan berkati juga Papa dan Mama Aurel supaya mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah sukacita Natal, sukacita hari ini Tuhan Yesus boleh kami terima dengan penuh ucapan syukur karena kami percaya Tuhan Allah selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan acara kita. Silakan Kak Novi. Ya, Kak Novi, cerita dari Kak Mita sangat bagus sekali ya Kak ya. Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun, begitu ya. Nah, saat ini adik-adik kita akan menyalakan lilin ya. Nah, adik-adik coba diambil lilinnya. Siapkan semuanya ya. Nah, disiapkan. Oke. Kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri untuk menyalakan lilinnya ya. Nah, lilin ini artinya apa sih adik-adik? Lilin ini adalah simbol terang yang menerangi kegelapan. Nah, demikian Allah kita yaitu Yesus Kristus datang ke dunia menjadi terang dan memberikan damai dan sukacita untuk kita semua. Yuk kita nyalakan lilin bersama dan kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia teranglah, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, ada tidur tenang,
dan matikan lilinnya ya. Oke. Nah, Kak Liar, adik-adik kelas 3 juga semua mau bersama-sama memberikan yang terbaik lewat pujian mereka, Kak. Walaupun mereka dari rumah masing-masing loh bikin videonya. Kelas 1 sampai kelas 3 ya, Kak? Iya. Widih, pasti keren banget. Oke. Kalau begitu, kita akan saksikan persembahan pujian dari adik-adik kelas 1 sampai kelas 3. Silakan. Tuhan banget, mereka sangat bersukacita menyembah Tuhan lewat pujian tadi ya Kak ya. Iya Kak, walaupun mereka dari rumah masing-masing, mereka tetap memberikan yang terbaik melalui pujian mereka Kak. Betul banget Kak Novi. Ya. Nah, kita juga saat ini mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Kak. Wah, gimana nih Kak cara mengumpulkan persembahannya nih Kak? Nah, kita ada dua cara. Yang pertama, kita bisa transfer ke rekening bank di gereja ya. Nanti akan ada kodenya yang ada di monitor adik-adik supaya nanti pihak gereja tahu bahwa ini adalah untuk Natal anak. Kita kasih kode 007. Betul sekali. Kemudian cara yang kedua, adik-adik bisa siapkan amplop, kemudian uangnya dimasukin ke amplop. Nah, setelah sudah dimasukin, kemudian nanti diantar di gereja ya Kak Iya. ya. Ada kotaknya nggak nih Kak? Ada dong, di depan gereja sudah disiapkan. Ya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke, sudah siap semua. Yuk sambil membuka persembahan, kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, untuk doa persembahan, kita mau minta tolong Kak Adel untuk memimpin. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami di rumah kami masing-masing.
Bapa, kiranya setiap tangan yang memberi Engkau memberkati, Engkau berikan kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Juga untuk persembahan yang telah kami berikan ini, biarlah dapat berguna untuk pelayanan-Mu dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Novi, kita tadi udah memuji Tuhan, Udah. kemudian kita udah mendengarkan firman. Iya. Wah, tentunya adik-adik masih sukacita dong ya, Kak? Iya dong, apalagi kan kita hari ini merayakan Natal, Kak. Betul Wah. banget, Kak Novi. Nah, untuk mengetes sukacitanya mereka, adik-adik yang di rumah, kita mau coba tepuk yang di depan tadi ini, Kak. Ya. Tepuk sukacita. Boleh Kak Novi memimpin ya, Kak? Coba, yuk. Udah siap adik-adik semuanya? Bangkit berdiri biar semuanya semangat. Ayo berdiri. Udah semuanya berdiri. Kak hitung ya. Yuk, siap-siap. 1, 2, 3. Tepuk sukacita. Suka. Suka-suka. Suka-suka sukacita. Wah, udah kelihatan sukacita belum, Kak? Adik-adik? Sudah dong. Wah, ya dong. Pasti semuanya sukacita. Nah, kita mau juga nih bersukacita mengabarkan berita kelahiran Tuhan Yesus ya, Kak ya. Kemana aja, Kak, mengabarkannya? Bisa ke keluarga tentunya. Iya. Terus ke teman-teman kita ya, Kak ya. Iya, biar semuanya juga ikut sukacita ya, Kak. Betul banget. Nah, sekarang kita masih bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di menanjung. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu malam menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana Tuhan. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Berbaring di palungan yang indah dan benar, sang Nabi menyenangkan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana Tuhan. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Nah, kita sudah mau selesai ibadah ya, Kak ya. Ya, untuk menutup doa ibadah kita hari ini, kita mau minta tolong Kanita untuk pimpin doa. Iya, dan kita akan minta berkat Tuhan melalui lagu Oh Berkati Kami. Oh berkati kami, dan lindungi kami, Tuhan bulan rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Tuhan Yesus Immanuel yang dijanjikan bagi kami, yang saat ini kami rayakan. Terima kasih untuk Natal yang indah di tahun ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Tuhan akan ada selalu menyertai kami. Dia ada di dalam hati setiap kami. Terima kasih, ini adalah hadiah Natal terindah buat kami. Kami tidak takut menghadapi apapun di depan kami, karena tidak ada yang mengalahkan sukacita kami menerima Tuhan, anak yang dijanjikan, Immanuel, di dalam hati kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami selesai beribadah, tapi kami percaya berkat Tuhan menaungi kami sepanjang hari, sepanjang saat, dimanapun kami berada, di dalam setiap keadaan, baik sedih, baik suka, Tuhan ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh, berkati kami. Maka terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat Natal adik-adik semua. Selanjutnya apa Kak Novi? Kita ada pengumuman ya Kak ya? Oh, ada pengumuman ya Iya. kakak-kakak. Kita mau ada pengumuman yang akan disaksikan lewat tayangan berikut ini. Adik-adik, kita mau menyaksikan dulu ya tayangan berikut ini, ada pengumumannya. Adik-adik jangan live dulu ya. Kita nanti masih ada sesi foto bersama juga loh. Ya, jangan live dulu ya adik-adik. Ada pengumuman buat kita dan kita akan ada foto bersama loh. Biar ada kenang-kenangan kita Natal di tahun 2020 menghadapi COVID dengan sukacita. Ya kan? Tunggu sebentar ya adik-adik. Ya, ditunggu ya. Sabar, apa sih pengumumannya ya? Anak yang dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu. Lahir di Bethlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel. Allah menyertai kita. Pujian, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung. Lahirnya Al-Masih. Ya, kalian lomba apa tadi? Ada lomba menghias pohon. Nyanyi juga nih Kak. Ya, jadi walaupun ada virus corona nggak menghalangi kita untuk tetap bersukacita ya. Bersama-sama bernyanyi bersama keluarga di rumah ya. Bersama sepupu, kakak, adik, menghias rumah dengan gembira supaya nggak bete di rumah ya kan. Natalan tetap ceria, menghias rumah bersama-sama.
Nah, ada lagi pengumuman berikutnya, yaitu kita akan libur sekolah minggu ya, tanggal 27 Desember dan 3 Januari 2021 sekolah minggunya libur. Jadi adik-adik dapat beribadah bersama papa dan mama. Ya, tanggal berapa tadi? Tanggal 27 Desember besok dan tanggal 3 Januari tahun 2021. Sekolah minggunya kapan lagi, Kak? Tanggal 10 Januari, Kak. Kita Ya. mulai beribadah lagi. Liburnya jangan lama-lama, 2 kali aja ya. Nanti tanggal 10 Januari kita kembali sekolah minggu bersama-sama, masih online bersama kakak-kakak sekolah minggu. Tapi ingat, walaupun sekolah minggunya libur, tetap beribadah bersama papa dan mama. Jangan lupa juga buat adik-adik yang bersaat teduh tetap kakak-kakak kirimkan setiap minggunya ya. Jadi saat teduhnya no libur, tetap ada, tetap semangat untuk bersaat teduh setiap hari ya. Nah, itu dulu pengumuman kita. Abis ini kita mau foto dulu bersama. Sekarang foto dulu atau gimana, Kak? Semuanya dibuka dulu kameranya. Nah, sekarang dibuka ya videonya, jangan ada yang di off. Kita mau foto bersama. Coba posenya yang bagus, senyum yang manis, senyum yang ganteng, senyum yang cantik, semuanya bisa masuk frame. Kakak-kakak tunggu loh supaya semua bisa ikutan foto. Ayo, semuanya buka kameranya ya, biar kelihatan nih wajahnya yang cantik-cantik. Kakaknya juga udah siap nih. Kakak Mulmet, tolong dihitung ya. Ya, sudah siap semua nih sepertinya. Kakak-kakak yang di depan sudah siap nih. Bagaimana dengan adik-adik? Sudah siap semua? Ya. Udah ini. 3 kali foto ya kita. Oke, sudah siap, Kak? Oke. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Silakan gitu, Kak Novi. Siap ya. 1, 2, 3. Yuk, 1 kali lagi adik-adik ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, mantap. Yuk kita sapa adik-adik yang di rumah dengan apa nih, Kak? Dengan lagu apa nih, Kak? Kita Anita kayaknya punya sesuatu nih. ada sesuatu ya. Apa nih? Habis ini kita sudah habis ya pengumumannya atau masih ada lagi? Nah, terima kasih adik-adik sudah berfoto bersama-sama. Nah, sebelum tutup ibadah kita, aduh ini masker harus dipakai. Kanita mau ingatkan adik-adik jangan lupa untuk selalu memakai masker di rumah. Wah, Coba masker lihat. Kanita bagus banget. Dong. Ya Coba di ampun. zoom deh kakak. Kakak coba di zoom dong di-zoom masker yang dong Kanita pakai maskernya. ini. Biar adik-adik juga lihat dari rumah. Nah, adik-adik semua, tahun ini kakak-kakak sekolah minggu punya souvenir Natal buat adik-adik berupa masker Natal seperti ini. Masker yang akan melindungi kita dari virus corona. Semua adik-adik bisa mendapatkan masker ini. Karena itu jangan lupa untuk mengisi form yang sudah di-share oleh kakak-kakak sekolah minggu di grup masing-masing. Jadi yang belum isi form, cepet-cepet ya diisi formnya supaya bisa kebagian masker seperti ini. Ya,
Oke, itu saja pengumumannya. Silahkan Kak Novi. Terima kasih Kanita. Nah, walaupun kita masih dari rumah masing-masing Kak, kita mau saling mengucapkan Natal untuk teman-teman kita Kak. Dengan cara kita akan menyanyikan lagu We wish you Merry Christmas. Sambil kasih senyum untuk teman-teman yang di rumah ya. Iya.